Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin. Salam sehat untuk kita semua. Ini saya sudah diperkenalkan oleh Bu Nia. Nama saya tetap seperti ini ya. Hari-hari saya di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, hari ini berusaha sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang punya hajat ini kan Universitas Erlangga. Dan tadi dikatakan bahwa saya itu barusan juga kemarin ya di wisuda juga di Universitas Erlangga, jadi ya wajar lah kalau sekarang UNER punya hajat saya ikut-ikut di UNER gitu ya. Ya semoga dengan sharing yang ringan-ringan ini karena bagian terakhir saya, jadi semoga ada manfaat untuk kita semua dalam rangka melayani seluruh masyarakat dan anak bangsa gitu ya. Hadirin, ini saya sampaikan ada 6 poin saya kira ya, dari pengantar pendahuluan, kemudian mekanisme biologi yang mendasari problem keperawatan, kemudian paradigma dari Royce Adaptation Model, karena kita ini perawat ya Bapak Ibu sekalian ya, jadi perawat, maka ini saya ingatkan kembali untuk saya khususnya, juga Bapak Ibu sekalian yang perawat ya. Kemudian pengkajian, diagnosis, dan terakhir adalah intervensi keperawatan pasca SKA dan penutup. Tadi tentang SKA sudah disampaikan oleh Ibu Ketut dengan baik, jadi saya tidak perlu mengulang kembali apa itu SKA. Kejadian SKA ini data di 2013 ya, ini masih tinggi memang di Indonesia ini, belum apalagi di luar ini saya ambil dari Indonesia memang masih tinggi. Ini peristiwa bagaimana patomekanisme dari SKA. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketut dari pembicara sebelumnya bahwa sebenarnya yang menjadi dasar terjadinya keluhan pada SKA di problema keperawatan adalah karena adanya penyumbatan di pembuluh darah koroner tadi ya. Bapak sekalian, yang perlu saya sampaikan juga saya ingatkan di sini bahwa di bagian saya terakhir ini kita perlu ingat bahwa SKA itu sebenarnya pelayanan keperawatannya atau tata laksana SKA itu menyeluruh ya. Tidak hanya dipandang ketika di IGD, CVCU saja atau ketika di intermediate saja, tapi sebenarnya mulai dari rumah sampai pada intermediate itu adalah sebuah siklus di mana satu bagian dengan bagian yang lain itu saling mempengaruhi. Nah, ini nanti akan mempengaruhi keberhasilan keperawatan dan tata laksana sindrom koroner akut. Hadirin yang saya hormati, bahwa berkali-kali disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya juga bahwa kita saling bekerja sama ya. Artinya kita tuh siapa? Ya divisi keperawatan juga divisi medis gitu ya. Dalam rangka melayani pasien yang berpusat pada pasien, maka dua ini menjadi penting ya. Tidak bisa keperawatan berjalan sendiri, begitu juga medis tidak bisa berjalan sendiri. Yang keperawatan juga disiplinnya pada paradigma keperawatan, sementara yang di kedokteran juga paradigmanya adalah disiplin pada kedokteran, di mana masing-masing saling melengkapi, saling berupaya, saling membantu, mendukung dalam satu tim dalam rangka melayani pasien. Ini perlu saya ulang kembali. Nah, saya kira ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya terjadinya penyumbatan itu kalau dari mekanisme biologi, artinya ini nanti menjadi bahan penting ketika masuk dalam proses keperawatan di bidang edukasi pasien, bahwa ada dua penting di sana. Penyumbatan itu karena bisa jadi karena ada trombus, bisa jadi karena diawali pertama karena ada penyempitan lumen dari pembuluh arteri ya. Biasanya karena ini tumpukan-tumpukan dari lemak yang ada di dinding pembuluh darah. Nah, kemudian karena ini ada tumpukan, kemudian dengan aliran tekanan darah bisa lari kemana-mana, muncul trombus dan seterusnya. Dan ini bisa masih terjadi ketika terjadi tadi disampaikan begitu tadi pada peristiwa fibrinolisis ya. Nah, ini yang tadi ada berakibat yang lain. Nah, ini sudah saya kira tidak perlu saya ulang. Ini saya kira juga sudah dibicarakan pembicara sebelumnya bahwa penyumbatan pembuluh koroner itu bermanifestasi pada konduksi otot-otot jantung. Jadi penyumbatan pada pembuluh darah koroner berdampak kepada elektrisitas dari sel-sel jantung. Secara umum dibagi dua gitu ya. Secara mekanisme elektronik dan elektrisitas dari sel-sel jantung bisa karena iskemi sehingga gambarnya berbeda dengan ketika jadi infark. Ada ST elevasi dan seterusnya itu ya. Nah, secara irisan melintang juga berbeda. Kalau iskemik, memang yang terjadi gangguan ada di sel ototnya. Sementara kalau infark itu ini sudah mulai masuk ke dalam ya.
sudah mulai masuk ke dalam lewat dari pembuluh darah di jaringan yang lebih dalam daripada pembuluh darah koroner. Tapi kalau yang iskemi masih pada ini, pada lumen dari pembuluh darah. Inilah bedanya nanti ketika kenapa di atas tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, ada fibrinolysis PCI, ada juga yang tindakan bedah yang lain. Gitu. Hadirin yang saya hormati, di sini adalah biomarker jantung yang artinya bahwa selain pemeriksaan fisik dan wawancara pada klien dengan gangguan SKA, maka data dari studi diagnostik biomarker jantung ini juga bisa menjadi gambaran kepada kita. Terutama menjadi indikator sampai hari ini adalah secara meta-analisis adalah troponin. CKMB memang dipakai, yang lain juga masih dipakai, tapi yang menjadi indikator kritis adalah troponin. Jadi ketika sudah fase pasca SKA Bapak Ibu, ketika nanti ada hasil troponin ketika setelah fibrinolysis, maka ini menjadi bahan pertimbangan prognosis gitu ya, kira-kira perkembangan berikutnya seperti apa. Seperti tadi kita katakan ibunya, apakah nanti ada indikasi PCI dan seterusnya, atau akan nanti ada kegagalan dan seterusnya. Selain kita juga melihat adanya EKG di pasca SKA ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah paradigma klinis dari PJK yang kemudian masuk dalam pemahaman sindrom koronari akut. Saya kira ini jelas hubungannya dengan EKG, sudah disampaikan dari pembicara di tadi pagi gitu ya. Jadi ada norma, kemudian kelompoknya dibagi menjadi 4 ya. Ada yang stabil, unstabil angina, non-STEMI dan STEMI. Tadi juga disinggung oleh Bu Ketut. Ini juga sudah disinggung tadi bahwa manifestasinya ada 3. Ada unstabil, non-STI, dan kemudian ada yang ST elevasi. Di mana, Bapak Ibu sekalian, troponin ini menjadi indikator utama. Ini saya mempertemukan ini ya antara kedokteran dengan keperawatan. Tapi kita gunakan untuk keperawatan selain ECG, Bapak Ibu sekalian, di mana kalau kita STEMI, kita tahu ada elevasi ST, sementara kalau non-STEMI dan unstabil angina, ini ada abnormalitas gitu ya. Belum tentu ada ST elevasi, yang biasanya adalah ST depresi dan inversi T. Namun di troponinnya bisa Bapak lihat bahwa kalau troponinnya naik tinggi biasanya itu terjadi karena STEMI, tapi kalau negatif justru unstabil angina. Jadi 2 ini menjadi penting, menjadi perhatian kita ketika pada perawatan pasca SKA karena menjadi prediktor gitu ya, kira-kira prediktor bagaimana kita melakukan perawatan berikutnya. Ini saya kira sudah, saya tidak ulang lagi. Ini juga tadi saya sampaikan bahwa keberhasilan keperawatan pasca SKA tidak semata-mata karena tindakan kita atau layanan kita, satu tim bersama dokter di unit intermediate, tapi juga sangat tergantung dari tindakan atau pelayanan perawatan dan tata laksana di bagian-bagian sebelumnya. Jadi keberhasilan terus kita tidak sombong, tapi kegagalan juga kita tidak bersedih ya. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini menjadi satu untaian rangkaian pelaksanaan untuk mensukseskan tata laksana sindrom koronari akut. Tidak perlu saya ulang lagi, diterangkan oleh Bu Ketut sudah. Nah, dengan yang ini Bapak Ibu sekalian, ini secara fisiologis ada respon pemulihan setelah adanya SKA. Jadi respon pertama yang biasa terjadi adalah karena adanya akut inflamasi. Jadi kenapa ada nyeri dan seterusnya itu, rasa ambek dan seterusnya, karena respon pertama adalah adanya inflamasi akut di dalam sel-sel pembuluh darah, sel-sel jantung, di mana biasa berlangsung antara 24 jam ya, penyumbatan 24 jam. Kemudian di 24 jam kemudian sampai 7 hari itu sudah mulai sebenarnya jantung sudah mulai ada kemampuan untuk repair ya. Masalahnya adalah kenapa repairnya menjadi kegagalan ya, karena ini tergantung kemampuan gitu ya kira-kira ya. Tapi secara fisiologis sel otot jantung punya kemampuan itu, walaupun fakta di klinis ini tidak semuanya bisa berdiri sendiri. Kemudian dari keempat sampai 7 sudah mulai ada resolusi dan terakhir adalah masa kompensasi. Ini kira-kira perjalanan respon pemulihan sel-sel otot jantung ketika kita menghadapi pasien itu sudah hari keberapa, apalagi sudah pasca tindakan. Tentu hari-hari ini dan proses ini akan lebih cepat. Itu harapannya demikian. Hadirin yang saya hormati, ini sebuah paradigma keperawatan di mana saya sampaikan berkali-kali oleh karena kita adalah seorang perawat ya. Kita adalah nurse. Kita bukan dokter. Demikian juga dokter bukan perawat, tentu itu ya. Nah, apa artinya?
di dalam rangka kita melayani memberikan asuhan keperawatan kepada klien, maka dalam pikiran kita harus sudah teringat bahwa kita melayani manusia, melayani klien itu yang utuh ya. Jangan hanya kita berpandang pada biologinya saja, berpandangan pada psikologinya saja, juga sosial, tapi juga mulai dari kita sendiri juga mulai membangun bagaimana spiritual klien. Sehingga ini saya ambil dari satu model saja, teori dari Roy Adaptation Model, di mana tugas perawat adalah apa tugas perawat pada pasca SKA dengan menggunakan model ini? Tugas perawat adalah bagaimana membantu tingkat adaptasi klien pasca SKA supaya menjadi lebih sehat. Nah itu saudara sekalian. Nah model-model adaptasi saya kira Bapak Ibu sudah kenal ya. Ini pelajaran dulu, ini sudah masih sekolah ya. Jadi ada respon fisiologi. Dalam respon psikologi pun kita juga harus ada, kita bantu untuk beradaptasi, konsep diri, interdependen dan seterusnya. Inilah intinya kita menggunakan paradigma supaya perawat tidak lupa hanya memikirkan biologi, tapi lupa dengan sosial, lupa dengan psikologis, lupa dengan spiritualnya pasien. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ini saya kira tidak perlu saya ulang. Jadi menggunakan model karena kita ingin melayani klien, memberikan asuhan secara paripurna, secara holistik ya. Sehingga dengan demikian kita bisa berperan secara profesi dengan baik, interprofesional kolaborasinya dengan baik, harmonis antara kita dengan dokter, dengan profesi tenaga kesehatan yang lain, di mana di ruangan atau di klinis itu kita saling bekerja sama. Bapak Ibu, bahwa pengkajian saya kira ini sudah biasa ya. Jadi kita jangan lupa tidak hanya tahu tentang apa itu pengkajian, tapi juga kita harus penting bagaimana tadi disampaikan ada pengkajian fisik, ada pengkajian wawancara gitu ya. Nah, mulai dari pengkajian sistem kardiovaskuler, mulai dari inspeksi, palpasi, auskultasi kita masih ingat itu saya kira. Kemudian bagaimana membaca ECG dari klien dengan pasca SKA juga sudah disinggung tadi pagi. Kemudian bagaimana juga saya ingatkan bahwa selain pengajian fisik, maka kita masih harus punya sebuah modal ya. Modalnya apa? Bahwa tadi selain model keperawatan yang kita harus menjaga secara utuh klien secara holistik, maka pendekatan pengkajian juga kita harus menggunakan pola. Bisa menjadi biasanya orang teman-teman yang gampang itu pakai pola apa ya? Polanya Gordon biasanya ya. Atau pola yang sudah dibakukan oleh PPNI pusat. Dengan apa itu? Nah, itu ya bagaimana pengkajian dengan menggunakan 11 pola fungsi kesehatan. Mulai dari pola pertama sampai pola yang ke-11, di mana masing-masing sudah ditentukan apa diagnosis dan tata laksananya. Demikian. Saya kira ini juga sudah, artinya dalam pengkajian klinis, kita juga bisa membaca hasil ini, apalagi sekarang lebih mudah, karena bacaannya sudah ada dalam tulisan gitu ya. Karena ini sebenarnya bukan kompetensi nurse ya. Kompetensi nurse adalah setelah membaca apa kesimpulan dari hasil bacaan pemeriksaan, maka kita bisa bertindak untuk merumuskan sebuah diagnosis keperawatan dan kemudian bertindak memberikan sebuah layanan intervensi keperawatan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini saya coba beberapa hasil pengkajian gitu ya. Ini dari tadi bermodalkan sebuah paradigma bahwa mekanisme patofisiologinya SKA adalah seperti tadi saya sampaikan. Maka di sini kita harus tahu mulai dari data subjektif, kemudian kita menggunakan data objektif yang kita kelola menjadi sebuah pola-pola fungsi kesehatan. Nah, demikian kira-kira tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Nah, ini diagnosa keperawatan diantaranya, ini yang sering muncul Bapak Ibu sekalian. Dasar ini bukan hanya karena saya sedikit pengalaman ya, jadi saya sedikit pengalaman di CVCU, sedikit pengalaman di ICCU gitu. Kalau di ICCU saya yang bimbing ini Bu Kurniawati, Pak Munir, ya Mbak Ketut itu bimbing saya ya. Ini saya ambil dari yang lain adalah dari meta analisis dari diagnosa mana saja yang sering muncul di pasien pasca SKA. Jadi masih ada nyeri akut dan ini Bapak Ibu yang nomor 2 juga sering muncul adalah ansietas. Bahkan dari beberapa studi literatur dari meta analisis Bapak Ibu, pasien-pasien pasca SKA di psikologis ini ada ansietas juga bisa jadi terjadi depresi Bapak Ibu. Nah ini yang mungkin belum pernah atau jarang diungkap ya. Jadi jangan kira bahwa pasien tenang itu belum tentu dia tidak ansietas. Pasien tenang kooperatif belum tentu dia tidak ansietas. Bahkan kadang-kadang kita harus juga waspada apa ada depresi pasien-pasien setelah tindakan gitu ya, setelah fibrosis, setelah PCI dan seterusnya. Nah,
Kemudian ketika masih ada intoleransi aktivitas Bapak Ibu sekalian karena kelemahan ya. Dan kemudian manajemen kesehatan tidak efektif. Ini masih ada muncul karena tidak tahu ya. Dan terakhir adalah risiko penurunan serangan jantung dan yang lainnya masih ada tapi tidak saya sebutkan. Ini beberapa di antaranya. Nah, kita bicara tentang intervensi Bapak Ibu. Jadi tentang nyeri Bapak Ibu sekalian, saya kira observasi PKRST-nya saya kira jelas ya. Dan ada tuntunan lain ya. Tidak PKRST itu ya. Ada lagi yang lain, tapi saya buat aja yang sederhana dengan PKRST. Kemudian berikan intervensi non farmakologis selain farmakologis tentu kolaborasi dengan dokter. Kita sebagai perawat masih punya sebuah intervensi. Nah, ini yang masih perlu digali lagi ya. Apa di antara kita sudah lupa ya. Bagaimana intervensi nyeri yang non farmakologis yang bisa dilakukan oleh seorang perawat gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh saja, saya gunakan afirmasi tapping ini hasil riset ya. Kemudian terapi musik ini juga hasil riset. Apa perlu disetelkan musik di rame-rame gitu ya? Enggak tentu ya. Nah, nanti lihat kondisinya di ruangan gitu ya. Nah, kemudian kontrol lingkungan, Bapak Ibu sekalian, suhu, pencahayaan, kebisingan gitu ya. Kemudian berikan fasilitasi atau untuk mudah istirahat dan tidur setelah pada masa stabil ya pasca SKA. Dan yang lain saya kira sama, kolaborasi anti angina, kemudian observasi EKG dan seterusnya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya intervensi tentu apa sih tujuan kita? Nah, ini yang sering kita menggunakannya kualitatif ya. Jadi nyerinya berkurang gitu ya. Nah, di dalam SLKI Bapak Ibu, standar luaran perawatan Indonesia itu disarankan menggunakan merubah dari kualitatif ke kuantitatif. Contohnya kalau nyerinya meningkat 1, kalau nyerinya menurun dikasih angka 5. Artinya apa? Tindakan ini bertujuan supaya apa? Tujuannya skor 5. Artinya apa? Berarti nyerinya menurun. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kemudian reduksi ansietas Bapak Ibu, bahwa tadi saya sampaikan pasien-pasien pasca SKA itu masih sering dan masih banyak muncul permasalahan problem keperawatan ansietas. Bahkan di antaranya ada yang sampai jatuh pada depresi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu penting dari perawat untuk memperhatikan ini. Selama kita biologi juga memberikan perhatian biologinya, kita juga memperhatikan psikologisnya, bahkan kita juga memperhatikan spiritualnya. Karena layanan asuhan biologi tadi bisa berjalan lebih baik kalau juga ditunjang oleh dukungan psikologis dan spiritual. Nah, ini yang sambil contoh di sini bagaimana kita harus mendukung klien untuk di hal-hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit saya buka ya beberapa mungkin menjadi pemahaman kita bersama. Apakah hubungannya kalau pasien tidak boleh ansietas itu dengan pemulihan pada fase pasca SKA? Ini saya buka gambar ini, mohon izin, ini dari kacamata biomolekuler gitu ya, dari seluler, bahwa intinya Bapak Ibu, aterogenesis, artinya pembuatan ateroma, trombus, dan seterusnya di dalam pembuluh darah koroner tadi yang diceritakan, itu dipengaruhi oleh ini. Imunitas adaptif juga dipengaruhi oleh toleransi terhadap stres. Kalau stresnya itu tidak ada depresi, maka juga akan membantu untuk mencegah apa? Aterogenesis. Demikian juga kalau respon imunitas adaptif ini juga lebih baik, maka juga akan mencegah mencegah terjadinya aterogenesis. Nah, di dua sisi inilah perawat punya peran penting Bapak Ibu. Ketika perawat bisa mendukung psikologis klien, ketika perawat bisa mendukung spiritualitas klien, maka adaptasi klien yang tadi di dalam menggunakan teori Roy, maka adaptasi psikologis dan adaptasi spiritualnya bisa mendukung untuk pencegahan aterogenesis baru. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di diagnosa berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang ini, bahwa monitor kelainan fisik dan seterusnya, saya kira ini bisa dilakukan karena kaitannya ini nanti dengan ini ya sesak napas ini ya, dengan aktivitas, dengan gerakan-gerakan, mulai ada namanya rehabilitasi jantung. Nah, itu ya, mulai ada rehabilitasi jantung di fase 1 dan seterusnya. Karena di pasca SKA sudah mulai ada ini Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi kemudian di sini juga saya sampaikan tambahan kolaborasi untuk penyiapan gizi gitu ya. Jangan lupa perawat juga dokter dalam rangka tata laksana SKA juga menjalankan fungsi ini, mencukupi kebutuhan biologi nutrisi, maksud saya kebutuhan nutrisi pasien. Karena apa Bapak Ibu? Tadi saya sampaikan juga bahwa kondisi
jantung, kemudian lambung, kemudian hepar itu berhubungan dengan nervus vagus, nervus 10 di otak. Artinya kejadian-kejadian yang ada di lambung mempengaruhi jantung, kejadian di jantung mempengaruhi lambung. Demikian juga pengaruh itu akan direspon oleh otak. Sehingga Bapak Ibu, disinilah hubungan antara kondisi makanan yang nutrisi yang ada di lambung berhubungan dan mendukung untuk terjadinya perbaikan pada jantung, baik itu secara subjektif maupun secara objektif di biologinya. Nah, kemudian yang ini Bapak sekalian, tentang ini diagnosa yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, manajemen kesehatan fisik saya kira kita juga masih perlu ini ya. Harapannya apa, artinya apa dalam komunikasi terapeutik, tolong dibangun supaya pasien dengan perawat ada trust ya, kemudian juga tolong dibangun bahwa pasien-pasien itu ada kesempatan gitu ya untuk berkomunikasi dengan baik supaya manajemen kesehatan ini menjadi lebih efektif. Oke, ini tentang faktor risiko di dalam proses manajemen, Bapak Ibu sekalian. Saya kira sudah tahu ini yang perlu dilakukan oleh pasien dalam rangka pendidikan kesehatan setelah nanti keluar rumah sakit. Dan yang paling menonjol saya sampaikan adalah tolong juga mulai sebelum dia keluar rumah sakit, pasien itu dibimbing untuk apa? Pinter-pinter mengelola stresnya. Karena apa? Selain rokok ini ya. Kenapa? Karena stresor dan pengelolaan stres yang kurang baik itu menjadi pemicu yang tinggi untuk terjadinya ulang dari SKA. Nah, ini. Kemudian Bapak sekalian tentang risiko penurunan curah jantung, saya kira sudah sering kita bahas di dalam beberapa kali pertemuan juga di klinis, saya kira gitu ya. Terapi oksigennya yang menjadi indikator penting, tadi sampaikan beberapa kali oleh Bu Nia juga, saturasi oksigennya seperti apa. Nah ini ya, ini saya kira sangat penting untuk dalam rangka pemberian terapi oksigen di pelayanan pasca SKA. Demikian Ibu Bapak sekalian hadir yang saya hormati, bahwa SKA yang sudah stabil atau pasca SKA yang telah melewati fase akut itu bukan berarti telah aman gitu ya. Tapi tetap kita harus waspada adanya komplikasi atau hal berikutnya. Kedua, para kita ini perawat, Bapak Ibu, jangan lupa kita hanya fokus pada biologi saja. Dimana kalau urusan biologi biasanya kita sudah hafal karena kita dididik mulai dari kecil dulu bagaimana memahami biologi pasien gitu ya, merespon biologi pasien. Tapi dalam rangka menggunakan pendekatan keperawatan, paradigma keperawatan, maka adaptasi di bidang psikologis, adaptasi di bidang sosial dan spiritual klien juga menjadi perlu perhatian kita semua. Karena itu bisa mendukung penyembuhan di biologi. Demikian, terima kasih saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan, bisa saya jawab. Kalau enggak kita diskusi bersama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.